Salam dan bahagia adik-adik hebat Kabupaten Kayong Utara. Kali ini kita akan membahas tentang usaha, cara, dan metode pelestarian hutan pada mata pelajaran Mulok Pendidikan Lingkungan Hidup Kabupaten Kayong Utara. Lalu bagaimana sih usaha, cara, dan metode pelestarian hutan? Nah, adik-adik, sumber masalah kerusakan lingkungan terjadi sebagai akibat dilampauinya daya dukung lingkungan, yaitu tekanan penduduk terhadap lahan yang berlebihan. Kerusakan lingkungan hanyalah akibat atau gejala saja. Karena itu penanggulangan kerusakan lingkungan itu sendiri hanyalah merupakan penanggulangan yang sistematis, yaitu penanggulangannya harus dilakukan lebih mendasar, yang berarti penanggulangannya penyebab dari kerusakan lingkungan. Nah, adik-adik, kerusakan itu biasanya disebabkan kerusakan lingkungan yang berupa tekanan penduduk terhadap sumber daya alam yang berlebih. Harus ditangani. Usaha, cara, dan metode pelestarian hutan dapat dilakukan dengan mencegah perladangan berpindah yang tidak menggunakan kaidah pelestarian hutan. Waspada dan hati-hati terhadap api dan reboisasi lahan gundul, serta disarankan untuk tebang pilih tanaman dan tanam kembali. Perladangan berpindah sering dilakukan oleh masyarakat yang bermukim di pedesaan, walaupun pada saat ini sudah jarang kita temukan kembali. Pengaruhnya terhadap pelestarian hutan tidak akan besar karena mereka dalam melakukan kegiatan pada lahan yang tidak terlalu luas. Adik-adik, cara yang mereka gunakan biasanya masih tradisional dan usaha taninya bersifat subsisten dan mereka tidak menetap. Namun untuk perladangan yang luas perlu dilakukan usaha tani yang memenuhi kaidah-kaidah pelestarian hutan dan harus ada pencegahan perladangan berpindah. Banyak pohon yang ditebang untuk penghijauan dan reboisasi dimatikan lagi oleh penduduk karena perpindahan ladang dan pembukaan lahan baru. Nah, adik-adik, untuk itu salah satu cara yang dapat dilakukan untuk reboisasi adalah dengan sistem tumpang sari. Dalam sistem ini, perladangan diperbolehkan menanam tanaman pangan di antara pohon dengan perjanjian petani memelihara pohon hutan yang ditanam, dan setelah kira-kira 5 tahun waktu pohon sudah besar, petani harus pindah. Namun dalam kenyataan petani banyak tidak memelihara pohon atau bahkan mematikan pohon tersebut karena dianggap mengganggu tanaman usaha tani, sehingga tidak jarang mereka menetap di tempat tersebut. Nah, kegagalan penghijauan dan reboisasi dapat dimengerti karena penghijauan dan reboisasi itu pada hakikatnya menurunkan daya dukung lingkungan. Dalam hal penghijauan, pohon ditanam dalam lahan petani yang digarap. Pohon itu mengambil ruas tertentu sehingga jumlah lahan yang tersedia untuk tanaman petani berkurang. Lagi pula pohon itu akan menaungi tanaman pertanian dan akan mengurangi hasil. Oleh karena itu, petani akan mematikan pohon atau memangkas pohon tersebut untuk mengurangi naungan dan mendapatkan kayu bakar. Oleh sebab itu, adik-adik, berkaitan dengan kerusakan lingkungan haruslah jangan sampai terjadi. Dan kita sebagai generasi masa depan harus menjaganya tersebut dengan berbagai cara, yaitu dengan cara reboisasi, kalaupun harus menebang pohon dengan sistem tebang pilih, serta menanam kembali tanaman tersebut, sehingga keberlanjutan pohon tersebut tetap ada pada hutan, sehingga memberikan manfaat yang besar terhadap lingkungan. Meskipun saat ini berkaitan dengan sistem ladang berpindah sudah tidak terjadi lagi, tetapi berkaitan dengan penanaman sawit yang menebang pohon-pohon itu masih kerap terjadi. Nah, oleh sebab itu, sebagai generasi yang datang dan kita yang akan merasakan ke depannya, bagaimana strategi kita agar
merawat hutan kita yang ada di Kabupaten Kayong Utara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Salam dan bahagia adik-adik hebat Kabupaten Kayong Utara.